Kali ini kami mencoba sesuatu yang belum pernah kami lakukan. Tidur berempat di dalam camper van. Awalnya kami nggak yakin bakal cukup. Dan ternyata bisa. Tapi emang nyaman. Kalau anak-anak sih yang penting bisa berenang. Dan ini dia cerita camping keluarga kami di pantai Jo Cemara. Sang aram bercerita pelan tentang langkah yang pulang ke alam. Halo teman-teman, apa kabar? Aku Ega dan ini adalah Sang Aram, sebuah channel yang cerita tentang perjalanan, solo camping, camper van, dan sesekali camping bersama keluarga. Kali ini perjalanan camping keluarga kami kembali berlanjut dan kami memilih pantai Jo Cemara sebagai tujuan. Bukan tanpa alasan kami memilih tempat ini, selain suasana pantainya yang bersih dan cukup rapi, di sini juga tersedia fasilitas kolam renang yang tentu saja menjadi daya tarik tersendiri, terutama untuk anak-anak. Dan buat aku sendiri, camping bersama keluarga bukan hanya tentang mencari tempat yang indah, tapi tentang menemukan tempat di mana semua anggota keluarga bisa menikmati liburan dengan caranya masing-masing. Lalu, seperti apa keseruan camping keluarga kami kali ini? Yuk, kita lanjutkan perjalanan. Menuju yang teduh, dan di sini aku mengerti bahagia itu. Dan ternyata pilihan kami ke Pantai Jo Cemara memang tidak salah. Begitu sampai, suasana pantai sudah cukup ramai. Bahkan saking ramainya, kami sampai kesulitan mencari tempat parkir yang pas untuk camper van. Daripada harus terburu-buru mencari tempat, akhirnya kami memilih menunggu sedikit lebih sepi. Sambil menunggu, kami bersantai dulu di tempat seadanya. Nggak perlu tempat yang istimewa, cukup membuka bagasi camper van, duduk santai, dan menikmati pemandangan pantai yang ada tepat di belakang kami. Ditambah lagi masih ada kopi yang kami beli di perjalanan tadi, jadi sambil menunggu suasana sedikit lebih lengang, kami menikmati saja dulu momen sederhana ini. Ini kan kalau dipotong lo itu lah setengah lah. Kita posisi goreng kayak tadi, batis kutu, tabi langkang di antara dua. Malam pun tiba. Setelah menikmati suasana pantai, malam ini kami memilih untuk bersantai saja sambil menikmati suasana malam di kafe yang ada di kawasan pantai. Memang dari awal kali ini kami sudah berniat untuk nggak terlalu banyak membawa kesibukan dari rumah. Kalau biasanya camping identik dengan masak-masak, menyiapkan makanan malam, dan segala macam perlengkapannya, kali ini kami libur dulu dari dapur camper van. Kami tinggal duduk santai, menikmati suasana, dan memilih hidangan yang sudah tersedia di kafe. Buatku, sesekali camping seperti ini juga perlu. Bukan hanya menikmati alamnya, tapi juga menikmati waktu bersama keluarga tanpa harus sibuk memikirkan apa yang harus dimasak malam ini. Jadi, malam ini tugas kami cuma satu: makan, ngobrol, dan menikmati malam bersama keluarga. Terus Ya. Oh ya, dah, duh. Tapi, ayo buka. Tunggu. Saya tak peduli. setelah selesai makan malam, anak-anak ternyata masih punya agenda sendiri. Mereka kembali ke camper van dan sibuk dengan game mereka, dan buat kami ini justru menjadi kesempatan yang cukup langka. Karena ketika anak-anak sudah menemukan kesibukannya sendiri, akhirnya kami punya sedikit waktu untuk menikmati malam berdua.
Kami duduk di tepi pantai, menikmati angin malam dan suara ombak yang datang silih berganti, sambil ngobrol santai tentang banyak hal, tentang perjalanan hari ini, tentang anak-anak, tentang kehidupan, bahkan hal-hal kecil yang mungkin sering terlewat karena kesibukan sehari-hari. Mungkin sederhana, tapi justru momen seperti inilah yang kadang paling kami butuhkan. Anak-anak bahagia dengan dunianya, dan kami pun menikmati waktu berdua. Karena di tengah kesibukan menjadi orang tua, kami juga tetap perlu punya sedikit waktu untuk menjadi pasangan yang saling menjaga. Hari semakin malam dan akhirnya waktunya kami beristirahat. Karena malas pasang tenda tambahan, kami bereksperimen untuk tidur berempat di dalam camper van. Kira-kira cukup nggak ya? Ternyata setelah semuanya diatur sedemikian rupa, kami masih bisa tidur berempat di dalam camper van. Memang ruangnya jadi pas-pasan, seperti ikan kering dijemur di atas nampan. Tapi justru pengalaman seperti inilah yang membuat camping bersama keluarga terasa lebih seru. Tidur berdesakan dalam ruang kecil pun bisa menjadi cerita yang akan kami ingat nantinya. Dan malam itu, camper van kecil kami akhirnya menjadi tempat tidur yang cukup nyaman untuk kami berempat. Pagi pun akhirnya datang. Setelah semalam tidur berempat di dalam camper van dengan ruang yang cukup pas-pasan, pagi ini kami kembali menikmati suasana pantai dengan cara yang sederhana. Aku membuka bagasi belakang camper van, membuat kopi, lalu duduk santai menikmati udara pagi. Sementara anak-anak masih asik bersantai di dalam camper van dengan kesibukan mereka sendiri. Suasananya cukup tenang, angin pagi, suara ombak, dan secangkir kopi menjadi teman yang pas untuk memulai hari. Mungkin beginilah salah satu hal yang aku suka dari camping bersama keluarga. Nggak harus selalu ada kegiatan yang banyak, kadang cukup duduk santai seperti ini, menikmati suasana dan melihat keluarga kita menikmati waktunya masing-masing. Sederhana, tapi justru momen-momen seperti inilah yang terasa begitu berharga.
Sebelum lanjut berenang, anak-anak ternyata masih ingin bermain-main dulu di pantai. Sementara itu, istri aku mulai menyiapkan sarapan, hanya sarapan dadakan, ala kadarnya, sekedar untuk mengganjal perut sebelum anak-anak berenang bermain air. Maklum, kalau anak-anak sudah melihat kolam renang, urusan makan biasanya nomor sekian. Yang penting perut diisi sedikit dulu supaya nanti tenaganya tetap ada untuk bermain. Sambil menunggu sarapan siap, anak-anak pun menikmati pantai dengan caranya sendiri. Setelah sarapan siap, akhirnya kami pun menikmatinya bersama. Kami duduk berbaris di bangku menghadap ke pantai. Kalau dilihat sekilas, formasinya agak sedikit mencurigakan, seperti sedang menunggu pembagian sembako. Padahal ini adalah formasi keluarga yang sudah tidak sabar menunggu giliran untuk masuk ke kolam renang, terutama anak-anak. Makan pun rasanya seperti sedang berpacu dengan waktu, karena pikiran mereka sudah bukan lagi tentang sarapan, tapi sudah membayangkan kapan bisa segera nyebur ke kolam renang. Jadi sarapan kali ini benar-benar cuma satu misi, isi perut lalu gas berenang. Ayo kemana kita? Gunung berkicau. Mau kemana kalian? Mau kolam mana? Mau ke rumah. Dan akhirnya inilah momen yang sejak tadi sudah ditunggu-tunggu. Saatnya kami berenang. Tapi ada satu hal yang sedikit berbeda kali ini. Karena momen berenang ini masuk ke dalam video, saya dan anak-anak bersepakat untuk berenang dengan pakaian yang lengkap. Bukan karena apa, tapi kami sadar kamera itu bisa merekam dari berbagai sudut. Daripada nanti videonya berubah genre, lebih baik kita jaga penampilan dari awal. Yang penting tetap bisa berenang, tetap seru, dan tentunya tetap nyaman untuk ditonton. Kayak biasa. Ya, pegangan di pelampung. Ya, jagakan stabil pelampungnya. Stabilkan pelampungnya. Coba kayak apa? Liatin Dede ya. Dan akhirnya selesai sudah cerita camping keluarga kami kali ini di Pantai Jo Cemara. Camping kali ini mungkin tidak penuh dengan banyak kegiatan, tapi justru dari kesederhanaan seperti inilah kami bisa menikmati waktu bersama. Karena bagiku camping bersama keluarga bukan tentang seberapa jauh kita pergi,
Bukan juga tentang seberapa mewah tempat yang kita datangi, tapi tentang bagaimana kita bisa berhenti sejenak dari kesibukan, berkumpul dan menciptakan cerita yang suatu hari nanti akan kami kenang bersama. Terima kasih sudah menemani perjalanan kami kali ini. Sampai jumpa di cerita selanjutnya. Tetap hangat bersama keluarga dan alam, karena hangat dalam kesederhanaan bersamanya begitu berharga. Di bawah langit sang aram, kita belajar pulang dari lelah yang panjang ke hangat yang tak hilang. Di bawah langit sang aram, cerita jadi tenang, dan saat langkah